Itu tiba-tiba mobilnya terjatuh, hancur seluruh barang yang ada, dan anaknya pun wafat. Sang ibu yang mendengar cerita ini, dia pun meninggal karena shock. Bahkan rumah yang ada, yang ditempatinya pun, itu terjadi kebakaran yang sangat hebat. Hartanya yang tadinya banyak itu menjadi sedikit-sedikit dan habis. Akhirnya dia baru menyadari ini adalah dari hasil riba yang dia usahakan selama ini. Ada seseorang yang mengisahkan tentang dirinya bahwa dahulu dia adalah seorang yang miskin, dari keluarga yang miskin. Bapaknya sebagai seorang pekerja biasa, ibunya sebagai pembantu rumah tangga. Singkat cerita, di waktu dia dewasa, dia ini mendapatkan pekerjaan di lingkungan orang-orang yang senantiasa meminjamkan uang riba. Lantas kesehariannya untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya, dia pun terus meminjam dari uang itu, meminjam kepada kawannya yang meribakan uangnya. Sampai beberapa tahun dia melakukan seperti itu. Satu hari dia menjual rumahnya dikarenakan menumpuk sekali hutang dan bunga yang dihasilkan dari riba itu. Dia jual rumah miliknya dan dia memiliki satu orang istri yang sedang hamil ketika itu. Setelah dijualnya, dia tutupi seluruh uang riba yang dia pinjam, termasuk bunga-bunganya ditutupi. Dan dia tidak tersisa darinya kecuali harta yang sedikit, yang mana harta ini kemungkinan hanya cukup untuk 2 bulan ke depan. Lantas setelah berpikir, dia ingin berprofesi juga seperti temannya, yaitu meminjamkan uang kepada kawannya yang lain dengan sistem riba. Akhirnya dia pun putuskan untuk itu. Dia yang tadinya meminjam kepada rentenir, sekarang dia menjadi seorang rentenir. Dia meminjamkan kepada kawannya yang miskin, yang tidak mempunyai harta, ya, dengan bunga sekian persen. Akhirnya dia mendapatkan faidah, mendapatkan keuntungan dari bunga itu. Dia menikmati hasil ribanya itu, sehingga menceritakan orang ini bahwa belum sampai 2 tahun uangnya pun sudah berkembang banyak, dan dia berhasil membuka toko di pasar-pasar, ya, membuka toko di mana-mana, banyak hartanya. Sampai satu ketika anaknya yang sudah dewasa, ya, ini sedang membawa barang pesanan orang lain dengan barang yang sangat penuh sekali di mobilnya, itu tiba-tiba mobilnya terjatuh, hancur seluruh barang yang ada, dan anaknya pun wafat. Sang ibu yang mendengar cerita ini, yang mendengar kisah ini, dia pun meninggal karena shock, ya, kaget berat, meninggal dunia. Bahkan rumah yang ada, yang ditempatinya pun, itu terjadi kebakaran yang sangat hebat, ya, sampai hartanya yang tadinya banyak itu menjadi sedikit-sedikit dan habis. Akhirnya dia baru menyadari mungkin ini adalah dari hasil riba yang dia usahakan selama ini. Allah Subhanahu wa taala tidak diam, Allah Subhanahu wa taala tidak tidur. Ya, Allah Azza wa Jalla mendengar orang-orang yang terzalimi, karena pada hakikatnya orang-orang yang meminjam uang itu mungkin dikarenakan butuh yang sangat, ya, lantas dia meminjam tapi digulirkan sistem riba. Akhirnya dia terzalimi. Dan doa orang-orang yang dizalimi adalah makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar sekali firman Allah Azza wa Jalla, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah Subhanahu wa taala akan memusnahkan harta riba dan akan mengembangkan sedekah.